Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, selamat datang di perkuliahan Geometri Analitik semester ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan ini. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan membahas materi pendahuluan, yaitu tentang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami koordinat kartesius pada bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan plotting titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami jarak antara dua titik. Yang keempat, mahasiswa dapat menghitung luas segitiga dan poligon. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Selamat belajar. Baik, untuk materi yang pertama mengenai koordinat kartesius yang kita bicarakan di sini, koordinat kartesius pada bidang. Di mana di sini koordinat kartesius pada bidang itu terdiri dari ada dua sumbu, yaitu sumbu X di arah mendatar, kemudian sumbu Y di arah yang vertikal. Kemudian untuk sumbu X ini bisa juga disebut dengan apsis, kemudian yang sumbu Y bisa juga disebut dengan ordinat. Nah, untuk daerah yang dibatasi oleh kedua sumbu ini disebut dengan kuadran. Di sini ada kuadran 1, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Di mana di setiap kuadran nilai X dan Y-nya ada yang positif, ada yang negatif. Kesepakatannya adalah untuk X yang ke arah kanan itu bernilai positif, untuk X yang ke arah kiri bernilai negatif, untuk Y yang arah ke atas positif, Y ke arah bawah negatif. Sehingga pada kuadran 1, nilai X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran 2, nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3, nilai X dan Y-nya sama-sama negatif. Untuk kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada plotting titik. Proses lokalisasi dan pemberian tanda sebuah titik yang koordinatnya diberikan disebut dengan plotting titik. Sebagai contoh di sini, plot masing-masing titik A koordinatnya 5,2 dan B koordinatnya 3,0 berikut pada bidang koordinat. Sekarang kita bisa lihat di sini untuk koordinat kartesiusnya. Untuk titik yang pertama yaitu titik A 5,2 berarti X-nya 5, Y-nya 2. Nah, di sini X-nya 5, Y-nya 2. Jadi koordinat A-nya di sini 5,2. Sekarang titik yang kedua adalah B 3,0. B 3,0 di sini X-nya 3, Y-nya 0. Jadi di sini B-nya adalah 3,0. Nah, gampang ya plotting titik. Sekarang di sini ada contoh yang kedua. Titik-titik 0,0, 10,0, 2,5 adalah titik-titik sudut suatu jajar genjang.
Tentukan titik yang keempat dari jajar genjang tersebut. Di sini sudah Ibu berikan clue-nya bahwa akan ada 3 jawaban. Nah, kita misalkan saja titik 0,0 adalah titik A, 10,0 titik B, 2,5 titik C. Sekarang kita harus plotting dulu ketiga titik ini pada sumbu koordinat Kartesius. Nah, di sini sudah ada sumbu koordinat Kartesiusnya. Sekarang kita plotting tadi, titik A adalah 0,0. Di sini 0,0, berarti ini adalah A. Kemudian B 10,0. B 10,0. Ini B. Kemudian C 2,5. C 2,5. Ini C. Nah, untuk menentukan titik yang ketiga, kita hubungkan dulu. Ini merupakan gambar dari jajar genjang. Bangun jajar genjang. Berarti ini kita hubungkan. Anggap saja ini pas ya, karena tidak pakai penggaris. Kemudian ini A dengan B kita hubungkan. Nah, sekarang kita butuh satu titik lagi supaya ABC ini menjadi sebuah jajar genjang. Kira-kira di mana titik yang keempat? Kita bisa melihat di sini. Jajar genjang di sini, sifat jajar genjang adalah memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi kalau ini AC di sini, maka yang sejajar di mana? Ah, di sini dia harus sejajar. Kita lihat koordinatnya. Di sini dari A ke C ada dua koordinatnya kan di sini. Koordinatnya 2 berarti dia ke titik yang berikutnya dia juga harus bertambah 2. Jadi kira-kira ada di 12. Sehingga untuk tingginya dia harus sama. Dia di sini harus tingginya jajar genjang harus sama juga di sebelah sini. Sehingga dia ada di sini. Titik keempat ada di sini. Berapa koordinatnya? Yaitu 12,5. 12,5. Baru kita hubungkan. Nah, jadi jajar genjang yang pertama, jajar genjang A, B, A, B, D, C. Di mana titik yang ketiga adalah D, koordinatnya 12,5. Sekarang ini masih satu jawaban. Tadi clue-nya ada 3 jawaban, berarti kurang 2 lagi. Nah, sekarang kita mencari yang berikutnya. Kita kasih warna hijau biar berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan di sini titik A, titik B, titik C. Kira-kira kalau Ibu sekarang yang menghubungkan B ke C. Kita hubungkan B ke C. Kemudian A ke B. Nah, sekarang jajar genjangnya kita bergeser ke sebelah kiri. Sekarang kita lihat jaraknya. A ke B jaraknya berapa? 10. Sehingga karena dia harus jaraknya panjangnya sama, memiliki panjang sisi yang sama, yang berhadapan, maka dia juga harus panjangnya sama. Kalau ini 10, berarti ini juga 10 dari C. Berarti 10 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di sini titiknya. Berarti titik berikutnya adalah D. Ini E berarti. E titiknya adalah min 8,5. Kita hubungkan. Nah,
Kita sudah mendapatkan jajar genjang yang kedua, yaitu jajar genjang A, B, C, E. Di mana titik yang keempat adalah titik E, koordinatnya min 8,5. Oke, kurang satu ya. Sekarang satu lagi. Kita kasih warna berbeda. Biru. Oke, blue. Nah, sekarang kita hubungkan apa yang kita hubungkan sekarang? A dengan C kita hubungkan. AC kita hubungkan. BC kita hubungkan. Kok ke situ? Jauh banget. Jauh banget ya. Kita hapus sedikit. Kita hubungkan C ke B. Kita hapus lagi. Kita hapus sedikit. Ini agak sedikit trouble. Kemana nih? Aku ke situ lagi. Ke sini ya harusnya ya. Inilah. Perhatikan yang betul ya. Jangan ini salah ini. Kita perhatikan yang betul nih. Nah, kita ke arah mana sekarang? Ke arah bawah ya. Ke arah bawah kita lihat tingginya. Nah, sekarang tingginya jajar genjang di sini berapa? 5 ya. Tingginya ini adalah 5, jadi kita butuh 5 juga tingginya. Ke bawah berarti 5. 5 daerahnya sekitar ini. Tetapi kita harus lihat jaraknya dia dari A ke C untuk sumbu X-nya ini adalah 2. Berarti tadi tingginya 5, kita geser 2 ke kiri. Nah, di sini. Ini koordinatnya adalah A, D, E, F ya. Yang F. Koordinatnya berapa berarti? Min 5,8. Oh, sorry. Min 5,8 kita hubungkan. Kita hubungkan. Kemudian ini juga kita hubungkan. Udah itu aja ya. Sehingga di sini kita mendapatkan jajar genjang yang ketiga adalah jajar genjang yang ketiga yaitu jajar genjang AFBC. AFBC, di mana koordinat keempatnya adalah koordinat F, yaitu min 5,8. Nah, sekarang kita sudah menemukan titik-titik dari ketiga jajar genjang. Oke ya. Selanjutnya, jarak antara dua titik di sini
Jarak antara dua titik. Kita ada teorema di sini. Jarak antara dua titik P1, koordinatnya adalah X1 dan Y1. Dan P2, koordinatnya X2, Y2 adalah, nah ini notasinya, jarak antara titik P1, P2 adalah akar dari selisih koordinat X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah koordinat Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini sebenarnya boleh dibalik ya. Ini sama saja jika ini akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Sama aja ya. Nah, di sini ada gambar grafiknya. Jadi di sini kita anggap saja ya, ini ya, P1, X1, Y1 titiknya di kuadran 2, kemudian P2, koordinatnya X2, Y2 ada di kuadran 4. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya? Kita harus membuktikan, tapi digambar saja dulu ya. Cara membuktikannya kita cari, kita hubungkan. Kita tarik garis, tegak lurus. Nah, seperti ini. Buatlah segitiga siku-siku. Misalkan saja siku-sikunya di sini. Anggap saja di siku-sikunya ini di titik P3 ya, misalkan saja. Kemudian untuk jarak antara titik P1 dan P3, nah di sini kan koordinatnya P1, di sini kan X1. Di sini adalah X1, ini adalah koordinatnya X1. Kemudian yang di sini ada Y1. Kemudian kalau yang di sini ada X2 dan yang di sini ini adalah Y2. Sehingga kita jika ingin melihat jarak antara P1 dan P3. Nah, sekarang untuk P1 dan P3. P1 dan P3. P1, P3. Nah, coba jaraknya apa? Jaraknya berarti Y2 dikurangi Y1. Ini, ya gini nih. Nah, ini kan berarti Y2 dikurangi Y1. Nah, kita tulis. Y2 dikurangi Y1. Nah, itu kan ya. Sedangkan untuk yang jarak P3, P2, berarti kan yang di sebelah sini. Ah, ini. P3, P2, berarti kan ini sumbu X. Yaitu X2 dikurangi X1. Ini X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jarak P2, P3 sama dengan X2 dikurangi X1. Nah, perhatikan pada segitiga, P1, P2, P3, perhatikan. Itu kan segitiga siku-siku. Sehingga berlaku rumus Pitagoras kan ya? Berlaku rumus Pitagoras. Yaitu sisi miring dikuadratkan,
itu sama dengan penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain. Sehingga kalau kita rumuskan P1, P2, jarak P1, P2 kuadrat itu sama dengan kuadrat dari penjumlahan sisi yang lain, yaitu P1, P3 jarak kuadrat ditambah jarak P2, P3 kuadrat. Nah, seperti itu kan ya. Sehingga, ini ke sini ya. Ke sini. P1, P2, berarti kalau jarak P1, P2 jadi apa? Ya akar. Akar dari P1, P3 tadi adalah yang ini ya. P1, P3 adalah yang ini. P1, P3-nya adalah Y2 dikurangi 1. Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ditambah P2, P3 yaitu X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1 kuadrat. Nah, ini kan boleh dibalik ini. Sama kan ini terbukti? Jadi jarak P1, P2 adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini asalnya. Jadi jarak antara dua titik ya ini rumusnya. Ini kan sama dengan itu. Tapi juga boleh dibalik ya. X1 duluan, Y1 duluan boleh. Boleh sama aja. Oke ya. Untuk pembuktian jarak antara dua titik sudah kita lanjutkan. Oh, buktinya tadi Ibu sudah tulis di depan buktinya. Sekarang kita ke contoh. Tentukan jarak antara titik P1 koordinatnya 1,4 dan P2 koordinatnya min 3,2. Sekarang kita tentukan saja. Kita pakai yang warna lebih cerah. Ini ungu saja ya. Nah, kita tentukan berarti di sini ini adalah X1, Y1, yang ini X2, Y2. Nah, seperti rumus yang tadi, jarak antara dua titik, jarak antara titik P2, P1, P2 adalah akar dari X2 dikurangi X1 boleh. X1 kurangi X2 boleh. Sama. Ini nanti hasilnya juga sama. Apa rumusnya? Berarti ini dulu ya. Min 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan min 3 dikurangi 1 adalah min 4. Min 4 dikuadratkan 16. Ditambah 2 dikurangi 4, min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Berarti ini sama dengan akar 20. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Nah, udah selesai. Jadi jarak antara titik P1 dan P2 adalah 2 akar 5. Oke, next. Contoh yang keempat di sini. Tentukan apakah titik-titik A 1,7, B 0,3, C min 2, min 5 terletak pada satu garis lurus atau koliniar. Nah, kalian masih ingat kan materi geometri Euclid pada semester 2? Apa syaratnya? 3 titik dikatakan koliniar. Ayo. Yang pertama, dia harus terletak pada satu garis lurus ya. Kemudian, langkah pertama kita harus plotting dulu. Plotting dulu ya. Plotting dulu. A 1,7. 1,7.
Anggap saja di sini. Ini adalah titik A 1,7, B 0,3. 0,3. Ini B 0,3. C min 2, min 5. Min 2, min 2, min 5. Nah, di sini C min 2, min 5. Nah, ini. Tidak cukup hanya menghubungkan saja, jadi kita harus membuktikan apakah ketiga titik ini koliniar. Nah, ini ya. Cara membuktikannya adalah ya menggunakan rumus yang dulu waktu geometri Euclid. Apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Apa rumusnya? Pasti sudah lupa ya. Jadi kita lihat di sini B itu kan berada di antara A dan C. Nah, untuk membuktikan titik A, B, C ini terletak pada satu garis lurus, syaratnya adalah jarak AB ditambah jarak BC sama dengan jarak AC. Nah, karena ini kan B-nya terletak di antara A dan C. Kalau ini memenuhi, maka terbukti bahwa titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus atau koliniar. Nah, kita buktikan dulu ya, harus kita cari masing-masing jarak AB, jarak BC, dan jarak AC. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang langkah pertama kita cari jarak AB. Jarak AB. Tadi A koordinatnya 1,7, B 0,3, C min 2, min 5. Nah, sekarang kita cari jarak AB menggunakan rumus jarak antara dua titik. Ya. 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan berapa ini? Akar dari 1 ditambah 3 dikurangi 7, min 4. Min 4 dikuadratkan, 16. Sama dengan akar 17. Oke. Sekarang kita cari yang berikutnya. Jarak BC. Jarak BC akar, berarti min 2 dikurangi 0. Min 2 dikurangi 0 kuadrat ditambah min 5 dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar min 2 dikurangi 0, min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Ditambah min 5 dikurangi 3, min 8. Min 8 dipangkatkan 2, berapa? 64. Ini sama dengan akar 68. Sama dengan bisa kita sederhanakan jadi berapa? 2 akar 17. Ya. 2 akar 17. Sekarang kita cari jarak AC. Sama dengan akar A dan C. A dan C. Berarti min 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah min 5 dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan berapa? Min 2 dikurangi 1, min 3. Min 3 dikuadratkan 9. Min 5 dikurangi 7, min 12 dikuadratkan 144. Sama dengan akar 100
53. Nah, ini berapa nih? Disederhanakan jadi berapa? Berapa? 3 akar 17. Oke, nah sekarang kita cek. Tadi kan kita harus menunjukkan bahwa yang di slide sebelumnya, kita harus menunjukkan ini. Bahwa jarak AB ditambah jarak BC harus sama dengan jarak AC. Nah, sekarang kita tunjukkan. Jarak AB ditambah jarak BC sama dengan jarak AB kan akar 17. Ditambah BC jaraknya 2 akar 17. Berapa ini? 3 akar 17. Nah, ternyata sama. Ternyata sama ini dengan jarak AC. Karena jarak AB ditambah jarak BC sama dengan jarak AC, maka A, B, dan C terletak pada garis lurus atau kolinear. Udah, selesai. Ngerti ya? Sekarang kita lanjutkan. Kok gini? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nyampe mana tadi? Ini Ibu copy dulu. Ini Ibu hapus. Oh, nggak bisa dihapus ini. Sekarang gini aja. Yang ini nggak kelihatan ya. Ini delete aja ya. Nah, kita masuk ke luas segitiga dan poligon. Misalkan suatu segitiga diketahui mempunyai koordinat P1, koordinatnya X1, Y1, titik P2, koordinatnya X2, Y2, dan titik P3, koordinatnya X3, Y3. Sedemikian hingga label memutar segitiga yang melewati titik-titik P1, P2, P3 berlawanan dengan arah jarum jam seperti pada gambar berikut. Nah, di sini untuk titiknya putarannya harus berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri ya. Jadi P1, P2, P3. Nah, ini aturannya. Karena nanti kalau dia searah jarum jam, maka luas segitiganya akan bernilai negatif. Nah, di sini P1, P2, P3. Nah,
kalau kita lihat di sini ada 3 daerah trapesium. Trapesium yang pertama yang ini, Ibu Arsir ya. Ibu Arsir. Highlighter. Ibu Arsir, yang pertama yang ini, yang kuning, ya. P1, P2, M2, M1. Kemudian daerah yang kedua adalah yang merah. Yang ini. Kemudian yang daerah ketiga trapesiumnya adalah yang ini. Itu ya. Jadi ada 3 daerah trapesium. Nah, untuk mencari luas segitiga yang ini, caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan menjumlahkan. Jadi untuk mencari luas segitiga P1, P2, P3, yaitu dengan menjumlahkan luas trapesium yang pertama, yaitu luas trapesium P1, M1, M3, dan P3 ditambah dengan luas trapesium yang kedua, yang besar, yaitu P3, M3, M2, P2 dikurangi dengan yang mana? Yang bawah. Nih, yang bawah, yang kuning. Yang kuning. Yaitu luas trapesium P1, M1, M2, P2. Nah, tuh. Kalian masih ingat kan? Untuk luas trapesium itu apa rumusnya? Luas trapesium itu rumusnya apa? Luas trapesium adalah setengah penjumlahan sisi yang sejajar dikali tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tadi, yang di gambar yang ini, di sini ya, luas trapesium yang pertama ini berarti dia yang pertama ini berarti kan dia setengah sisi yang sejajar kan yang ini sama yang ini ya. Yang ini adalah Y1 ditambah yang ini adalah Y3 dikali tingginya mana? Tingginya ya ini. Apa ini? X3 dikurangi X1. X3 dikurangi X1. Ditambah, nah luas yang ini sekarang. Yang besar, yang ini. Sisi yang sejajar, yang mana? Sisi yang sejajar adalah yang ini. Y3 ditambah yang ini. Y2. Tingginya mana ya? Tingginya adalah yang ini. Apa ini? X2 dikurangi ini X3. Berarti ini X2 dikurangi X3. Kurangi luas trapesium yang kuning tadi. Yang kuning berarti setengah sisi yang sejajar adalah Y1 dan Y2. Y1 ditambah Y2. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ini sekarang. Apa ini? Yaitu X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1. Nah, ini luas dari segitiga P1, P2, P3. Kalau kita
perbaiki atau diurut akan menjadi seperti ini. Jadi luas trapesium, luas segitiga P1, P2, P3 adalah ini. Di setengah, Y1 tambah Y3. Tingginya ini, kemudian yang ini, garis yang sejajar, ini tingginya. Kemudian kita kalikan distributif ya. Ini kalikan distributif itu artinya ini kali ini kali ini kali ini, ini kali ini juga sama, ini juga sama. Kalau disederhanakan maka akan menjadi ini. Jadi setengah kali X1 Y2, X2 Y3, X3 Y1 dikurangi X2 Y1 dikurangi X3 Y2 dikurangi X1 Y3. Nih. Nah, ini kalau luas segitiga. Kalau luas poligon berarti dia segi N. Berarti titiknya dia ada sampai P1, P2 sampai dengan Pn. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, maka jika ini poligon dengan segi N, maka sama. Ini juga nih, ini setengah kalikan kali. Ini penjumlahan sigma. Sigma dari XI YI plus 1 ditambah XN sampai ya, XN Y1. Ini dari XI sampai, ini dari X1 sampai YN-1, yang ini XN YI. Dikurangi yang ini kan tadi sama. Ini kalau cuman segitiga, yang ini kalau segi N. Nah, ini sama ini. Nah, ini ada kalian bisa menggunakan bantuan tabel. Ini akan mempermudah kalian jika poligon segi N-nya banyak seperti ini. Jadi, kita bikin tabel. Di sini ada titik, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y-nya. Titiknya kalau ini P1 sampai ini P1 juga. Ini absisnya, koordinatnya. Ini sumbu Y-nya. Nah, caranya kita kalikan silang seperti ini. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dan seterusnya. Yang satunya ini kali ini, ke atas ini. Ini yang dikurangi. Bingung ya? Kalau bingung kita lanjutkan ke contoh saja langsung. Contoh yang kelima, tentukan luas segi 4 di mana sudutnya berada pada titik-titik min 1,4, 3,7, 3,-7, min 6,0, dan 8,2. Langkah pertama, kalian harus plotting titik terlebih dahulu. Min 1,4. Min 1,4. Min 1,4. Min 1,4. 3,-7. 3,-7. Anggap sini ya. Min 6,0. Min 6,0. 8,2. 8,2. Kita hubungkan titiknya. Langkah kedua, kalian harus namai segi 4 ini dengan label yang berlawanan dengan arah jarum jam. Boleh dimulai ini, boleh di mana saja dimulai titiknya, asalkan dia dinamakan berlawanan arah dengan jarum jam. Misalkan Ibu memberi nama di sini adalah A, ini B, ini C, ini D. Nah, A-nya berarti tadi A-nya min 6,0, B, tapi kalian boleh menamainya dari titik yang mana awalnya boleh. B-nya ini adalah berapa? 3,-7. C-nya adalah 8,2. D-nya adalah min 1,4. Nah, kita sudah mendapatkan itu.
Kita sudah mendapatkan keempat titik. Langkah berikutnya kita bikin tabel. Bikin tabel tadi titiknya, ini koordinatnya, ini Y-nya. Kan titiknya ada 4 ya, berarti kita mulai dari A, B, C, D, berakhir di A lagi, jangan lupa. Thank you. Kemudian koordinatnya A tadi adalah min 6,0. Kita tulis A adalah min 6,0. Kemudian B adalah 3, min 7. 3, min 7. 3, min 7. Kemudian C 8,2. C 8,2. D-nya min 1,4. D-nya min 1,4. Terakhir A kembali lagi ke atas. Min 6, 0. Nah, sekarang kita harus kalikan ini. Kita kalikan. Jadi ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Kemudian ini dulu ya. Jadi luas poligon ABCD sama dengan setengah kali, kalikan. Min 6 kali min 7. Berapa? 42. Tambah. 3 kali 2. 6. Tambah. 8 kali 4. 32. Tambah. Min 1 kali 0. Ini 0. Dikurangi. Yang kiri. Yang kiri berarti ini kali ini. 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 Kalikan kita. 3 dikali 0. 0. Tambah. 8 dikali min 7. Berarti min 56 ditambah min 1 kali 2. Min 2 ditambah min 6 kali 4. Min 24. Nah, sekarang kita hitung. Sama dengan setengah kali, berapa ini? 42 ditambah 6, 48. 48 ditambah 32. Berapa? 80. Sekarang dikurangi, yang ini berapa ini? Min 56. Min 56 dikurangi 2. Min 58 dikurangi 24. Berarti berapa? Min 58 berarti 82 ya? Berapa? $82, betul. Apa? 80 dikurangi min 82. 162. Sama dengan 81. Nah, ini adalah luas segi 4 ABCD. Nah, caranya seperti itu. Mengerti ya? Sudah selesai. Untuk materi koordinat kartesius kita bisa lanjutkan minggu depan. Untuk hari ini cukup sampai ke luas segitiga dan luas poligon. Sampai jumpa minggu depan.
Jangan lupa cek untuk tugasnya, dikumpulkan, dan tetap sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.